wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali insyaallah pelajaran kita membahas Tuhfatus Saniyah yang merupakan syarah kitab Ajurumiyah ditulis oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan pekan yang lalu kita sudah sampai pada bab mengenai niyabatul aya anil kasrati, yaitu pengganti ya ini sebagai pengganti kasroh. Dan kita sudah selesai membahasnya sampai hari ini kita masuk ke niyabatul fathah anil kasrah. Niyabatul fathah anil kasrati, ya. Ini bab tentang apa ini? Fathah, ya. Fathah sebagai pengganti kasrah. Wa ammal fathatu, adapun fathah fatakunu alamatan lil khafdi, dia menjadi alamat atau tanda bagi i'rab khafad fil ismil ladzi la yang sharifu, pada isim la yang sharif atau isim ghairu munsharif atau isim yang tidak bertanwin, ya. Jadi yang sharif ini adalah artinya yang bertanwin. Jadi kalau isim yang la yang sharifu itu adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin, gitu. Kemudian wa aqulu, syarih mengatakan di sini lil fathati maudi'un wahidun, fathah, ya, itu menempati satu kedudukan, takunu alamatan ala khafdil ismi huwa al ismu alladhi la yansarif. Di sini dijelaskan lagi sedikit, tempatnya itu hanya di isim ghairu munsharif, fathah itu situ. Kemudian wa ma'na kaunihi la yansarifu, apa yang dimaksud dengan la yansarif di sini, ya. Annahu la yaqbalu sarfa, bahwasannya, ya, la yaqbalu sarfa, isim itu tidak menerima apa? Tanwin. Jadi sarfa sin tanwin. Wa huwa tanwinu. Wal ismu alladzi la yansarifu, adapun isim la yansarif huwa, apa itu dia? Dikatakan alladzi asbahal fi'la, alladzi asbahal fi'la fi wujudi illataini far'iyataini. Dia adalah isim yang menyerupai fi'il, asbahal fi'la. Jadi dia menyerupai fi'il. Kemudian fi wujudi illataini far'iyataini, dengan keadanya dua ilah far'iyah. Ini dua ilah far'iyah. Apa itu dua ilah far'iyah? Nanti insyaallah kita bahas, ya. Di far'iyah ini ada faktor yang cabang, gitu. Faktor cabang di sini ada dua macam cabangnya. Ihdahuma, salah satunya, tarji'u, kembali, ilal lafzi, yaitu kembali pada lafaz. Yang pertama ini. Wal ukhra, dan yang satunya lagi, tarji'u ilal makna, kembali pada makna. Au, ini bacanya apa? Wujida, ya. Wujida fihi, ditemukan padanya illatun, satu illat. Illatun wahidatun, ilat yang satu atau satu ilat. Taqumu maqamal illataini, ya, meskipun dia satu ilat tapi dia dapat mengganti kedudukan dua ilat tersebut. Jadi ada yang punya dua ilat atau satu ilat tapi posisinya adalah mengganti kedudukan atau mewakili, ya, dua ilat. Baik, ya. Jadi al-ismul ansarif itu tadi definisinya adalah
dia tidak menerima tanwin, layan sorif itu, yang sorif. Yang pertama itu tidak ditanwin. Kemudian yang kedua, jadi dia juga tidak menerima kasroh. Tidak bisa di kasroh. Jadi isim ini nanti tidak ada harokat tanwinnya, tidak bisa menerima tanwin, ataupun dia tidak bisa menerima kasroh. Dan dia dikatakan juga tadi adalah menyerupai fiil gitu, dengan keberadaan dua faktor. Ya, ada yang satu ilat itu kembali pada cabang, satu lagi kembali pada makna. Atau dia terdapat satu ilat, tapi bisa mengganti atau mewakili kedudukan dua ilat tadi. Ya. Paham ya? Pada insyaallah. Kita baca paragraf selanjutnya. Di sini wal ilalu ya. Bismillah wal ilalu ya. Ini bacanya wal ilalu allati tujadu wal ilalu allati dari ini ya tujadu ya tujadu wal ilalu allati tujadu fil ismi wa tadullu alal far'iyati ya raji'atun ya, tanwin ini khobar kan raji'atun ilal ma'na ithnatani laisa ghairu. Saya ulang lagi ya. Wal ilalu allati tujadu fil ismi wa tadullu 'ala al far'iyati wa hiya raji'atun ila al ma'na ithnatani laisa ghairu. Ya, nah terjemahkan nanti. Al-ula wa thaniyatu al-wasfiyatu wala min wujudin wahidatin min hataini al-illataini fil ismil mamnu'i. Ini fil ismi al-mamnu'i kasrah minas sarfi. Nah, ulangi lagi. Wala budda min wujudin wahidatin min hataini al-illataini fil ismil mamnu'i minas sarfi bisababi wujudi illataini fihi. Oke, wala illallati ya. Ini di sini adalah illah ya. Tujadu yang ditemukan atau yang terdapat fil ismi pada isim wa tadullu 'alal far'iyati ya, menunjukkan far'iyah atau cabang yang dia kembali pada makna. Jadi ilat yang terdapat pada isim itu dan dia menunjukkan far'iyah atau cabang ya. Dan dia kembali pada sifat kembali pada makna, ini terbagi menjadi dua. Nata ini laisa biru. Terbagi menjadi dua begitu saja. Yang pertama adalah alamiah. Alamiah ini maksudnya nama gitu, nama isim alam. Nama ya, bisa nama orang, bisa nama apalah, nama pokoknya nama. Bahasanya itu yang kedua adalah wasfiyah, yaitu sifat. Ya. Jadi di sini yang menunjukkan ilah pada Islam yang menunjukkan far'iyah itu kembali pada dua. Ima dia nama atau wasfiyah gitu. Ya. Dan dia di sini harusnya ini terjemahkan langsung ya bagian ini. Intinya di sini adalah isim yang mamnu' minas sarf atau al-ismu la yansharif gitu ya. Atau isim ghairu munsharif itu harus mengandung salah satu dari dua ilat tadi. Ya. Yang pertama apa? Salah satunya
bisa dia alamiah atau dia adalah wasfiyah. Bisa dipahami ya? Jadi isim mamnu' minas sarf atau isim ghairu munsharif ini harus mengandung ya salah satu dari kedua ilah. Kita katakan nanti ketika kita ketemu isim, oh ini nggak bisa ditanwin, nggak bisa berharokat kasroh, atau berarti dia ghairu munsharif. Kok bisa? Kita cek ilahnya itu apa? Ada ilahnya nggak? Ada sebabnya nggak? Apakah dia alamiah? Apakah dia wasfiyah? Nah, begitu maksudnya. Jadi paragraf ini membahas tentang itu. Baik, ya, insya Allah mafhum lah ya, insya Allah. Kita geser ke paragraf selanjutnya. Ini ada satu paragraf di sini ilah yang berikutnya di sini. Wal ilalu allati tujadu fil ismi wa tadullu 'ala al-far'iyyati wa takunu raji'atun wa takunu raji'atan apa tadi? Atan ya. Raji'atan wa takunu raji'atan ila lafzi sittu ilalin. Intinya bahwasanya ilah yang terdapat pada isim dan menunjukkan far'iyah itu yang kembali pada lafadz itu terbagi menjadi 6 macam. Apa itu 6 macam? Wahiyya at-ta'nitsu bi ghairi alifin. Taknis atau muannas ya, ini yang pertama. Muannas tanpa apa? Alif, bukan dengan alif. Jadi nanti ada isim muannas bukan dengan alif. Taknis bukan dengan alif. Tanpa menggunakan huruf alif. Nanti ada contohnya di bawah. Yang kedua, wal ujmatu. Apa ujmah? Definisi ujmah adalah dia merupakan apa? Ada yang tahu? Ujmah yaitu ajam ya, alias bahasa non Arab. Jadi ini dari non Arab alias ajam. Lalu yang ketiga di sini adalah watarkibu tarkib. Nah, yang di sini tarkib maksudnya adalah tarkib mazji. Tarkib mazji. Sudah pernah ya mungkin antum dengar istilah ini di Muyasar mungkin. Ya, apa itu tarkib mazji? Yaitu dia merupakan tarkib itu kan apa? Gabungan kata ya. Kumpulan kata. Jadi ada 2 lafadz ya, ada 2 lafadz gitu ya. Atau isim ya, 2 lafadz isim yang digabung jadi satu. Digabungkan gitu. Jadi tarkib di sini adalah penggabungan 2 kata. Atau kalau kita di Indonesia ya kita bisa bilang frase lah gitu. Frase misalnya kayak rumah sakit gitu kan. Itu gabungan dari 2 kata. Baik, wa ziyadatul alifi wan nuni. Keempat ini adalah tambahan alif dan nun. Tambahan alif nun ya. Nanti kita bahas apa intinya alif nun zaidah itu apa, kita bahas insyaallah contohnya. Ini yang keempat. Yang kelima, waznul fi'li, yaitu dia berupa wazan fi'il. Maksudnya isimnya itu mengikuti salah satu dari wazan fi'il. Kemudian yang terakhir, wal adlu. Apa itu adal? Adal di sini adalah berupa isim yang berubah dari bentuk asalnya. Ini adal. Ini adalah isim yang berubah ya, dari bentuk asalnya. Nah,
ini adalah adil. Contohnya seperti apa di bawah nanti insyaallah. Kemudian di sini ya, teman-teman kalau ketemu wala budda ini menerjemahkannya enaknya di belakang. Jadi tidak tadi sudah cukup baik ya. Menerjemahkannya dari min wujudi dulu. Tidak dari wala budda. Kalau dari wala budda itu nanti jadi kesannya nggak enak gitu didengarkan. Wala budda dan harus. Enaknya dari belakang dulu. Di belakang dulu yang kita terjemahkan baru ada wala buddhanya. Misalnya begini. Misalnya apa di sini? Wala buddha min wujudin wala buddha. Benar ya ini? Wala. Ya, benar. Mana nih? Ya, ini di sini wala buddha min wujudin wahidatin min hadhihi al-ilali ya. Ma'al alamiyati fihi wala budda min wujudin wahidatin min hadhihi al-'ilali ma'a wujudil 'alamiyati fihi. Ya bisa juga sih, dan haruslah begitu, bisa ya. Kita bacanya begini mungkin jadi salah satu ini keberadaan salah satu ilah ini gitu ya. Jadi ini kita terjemahkan dulu gitu. Keberadaan salah satu dari ilah ya, dari keenam ilah ini harus, nah baru kita baca harus. Wala buddha itu artinya harus. La buddha maksudnya. La buddha itu artinya harus ya, terdapat pada isim ghairu munsharif yang berpasangan dengan ilah alamiah gitu. Jadi salah satu tadi 6 ini tadi ya, harus terdapat pada isim yang berpasangan dengan ilah alamiah. Jadi yang pertama dia harus isimnya itu punya ilah alamiah dulu, alias dia berupa nama. Nah, kemudian ilah yang lain, nah nama bersama misalnya nama dan dia berupa ta'nis bi ghairi alif. Yang kedua adalah nama dan dia nama ajam. Dan dia nama ya, dan dia bentuknya tarkib. Nama kemudian dia bentuknya adalah ada ziyadah alif nun misalnya. Nama kemudian dia ada ilat yang lain adalah namanya itu menyerupai wazan fi'il. Kemudian nama dan dia berupa adil ya, itu nama dan dia isimnya itu berubah dari bentuk asalnya. Maksudnya demikian. Di bagian ini tuh maksudnya adalah yang pertama dia harus alamiah plus ada ilat lain yaitu salah satu dari 6 macam ini. Kemudian wa amma ma'al wasiyati fala yujadu minha illa wahidatun min thalathin. Adapun isim ghairu munsharif yang bersamaan dengan ilah wasfiyah, maksudnya begitu, maka fala yujadu minha illa wahidatun min thalathin, maka harus mengandung ya, salah satu dari 3 ilah tersebut. Dia harus mengandung salah satu dari ilah ini. Apa itu? Yang pertama adalah ziyadatul alif wa nun, nambahan alif dan nun ya, tambahan alif dan nun, atau dia merupakan wazan fi'il atau dia adil. Nah, jadi kita ingat ilah itu ada 2 macam ya kan, alamiah dan wasfiyah. Nah, kalau yang alamiah jadi harus satunya ada ilat salah satu dari 6. Tapi kalau yang wasfiyah ini harus mengandung salah satu dari 3 ini. Ya, imma dia ziyadatul alif nun atau wazan fi'il atau adil. Ya. Ya, semoga bisa dipahami. Ini mungkin agak jelimet sih. Ini pengalaman anak dulu belajar masalah ini agak sedikit jelimet. Intinya
ada yang illatani di sini ya, kita bahas illatani. Nah, illatani ini yaitu tadi alamiah dan wasfiyah. Kalau yang alamiah ini harus ada ilah lainnya, yaitu 1 dari 6. Kalau yang wasfiyah itu mengandung salah satu dari 3 itu. Ya, semoga bisa dipahami, semoga. Memang kalau belum paham ya, nanti suatu saat insya Allah. Ini sekarang kita ke contoh-contoh ini. Ada contoh banyak sekali. Ini nggak perlu diterjemahkan. Ini tinggal bahas contoh-contoh saja kan. Yang pertama, contoh alamiah yang ini bersama apa? Ta'nits bi ghairi alif. Dia bersama ta'nits atau ta'nis ya, dengan ta'nis tanpa adanya huruf alif. Contohnya ini nggak ada Fatimatun, nggak ada. Tapi apa? Fatimatu. Kalau ditanya nanti kenapa tidak Fatimatun, yang pertama dia adalah alamiah, alasannya, ilahnya. Yang kedua dia ta'nis tanpa alif. Jadi mungkin tambahan sedikit ya. Ada syarat alamiah dengan ta'nis tanpa alif. Syarat alamiah dengan ta'nis tanpa alif. Ada dua alif. Yang pertama dia diakhiri dengan huruf ta. Diakhiri dengan huruf ta. Kemudian yang kedua, syaratnya dia harus terdiri lebih dari 3 huruf. Terdiri dari 3 huruf atau lebih ya. 3 huruf atau lebih ya. Jadi lebih dari 3 huruf. Lebih tepatnya begitu. Lebih dari 3 huruf. Nah, seperti ini. Dan juga dia dikatakan di sini, nah ini tambahkan keterangan catatan kaki ya. Jadi kita mana? Yang pertama tadi di akhir huruf ta, kemudian dan juga di sini dikatakan fa'inkan ala mu'annas min salah satu ahrufin wasatuha sakinun jaza sarfu wal man. Jadi terdiri lebih dari 3 huruf dan dia huruf tengahnya disukun. Nah, dan huruf tengahnya ya, disukun, berharokat sukun, maka boleh menerima tanwin. Nah, tidak disukun berarti di sini. Sebentar, ya, tidak disukun. Oh, ini yang syaratnya ya. Nah, tidak. Bentar, ini saya perjelas dulu. Syarat alamiah dengan ta'nis tanpa alif itu yang pertama dia diakhiri dengan huruf ta. Nah, dan dia terdiri dari lebih dari 3 huruf. Kalau dia misalnya ini pengecualian, berarti kan lawannya pemahaman yang berlawanan dengan ini, ketika dia maka jika tidak diakhiri huruf ta, huruf ta dan terdiri dari 3 huruf, ya, bisa kita katakan ya dan atau ya, atau supaya tidak membingungkan. Nah, bisa dia terdiri dari 3 huruf dan huruf tengah disukun, maka ini semuanya adalah
boleh menerima tanwin, ya. Tanwin. Nah, kalau yang ini, ya, dia termasuk apa? Mamnu minas sorf. Ya. Ini mamnu minas sorf. Oh, ini saja. Al-ismu la, ya, yang sorifu. Nah, udah. Kalau ini termasuk al-ismu yang sorf kan tadi alamiah dengan taknis kan ini. Berarti dia termasuk al-ismu yang sorf, tidak boleh menerima tanwin atau kasroh. Tapi ya, kalau kita ketemu isim ya, alamiah yang dia tidak diakhiri huruf ta yang pertama, atau dia terdiri dari 3 huruf dan huruf tengah disukun, maka boleh menerima tanwin. Yang ini kan tadi contohnya diakhiri huruf ta, ya. Kita punya Fatimatu, tidak ada Fatimatun atau Fatimatin, atau wa Zainabu, ya. Jadi Zainab, Fatimah ini hurufnya terdiri lebih dari 3 huruf kan. Tapi kalau yang Fatimah tadi diakhiri huruf ta, yang Zainab tidak ada taknya, tidak ada tak marbutohnya. Tidak ada Zainabun, tidak ada. Jadi kalau boleh kita sedikit simpulkan, ini semua nama perempuan ya. Itu tidak boleh ditanwin. Yang tadi alamiah dengan taknis tanpa alif ini, kalau dia lebih dari 3 hurufnya, maka dia tidak boleh menerima tanwin. Nah, ini ada pengecualian ini. Di sini adalah pengecualian. Contohnya di sini yang pengecualian kita bisa lihat ada nama Hindun. Hindun ini dia bisa ditanwin, ya. Dia bisa ditanwin. Kenapa? Ya. Pertama 3 huruf, tidak diakhiri huruf ta, dan huruf tengah disukun, maka ini boleh menerima tanwin. Hindun. Di kitab mana ada contoh yang lain selain itu ada Da'dun. Tahu nih nama orang mana ini? Da'dun. Hindun Da'dun. Ya. Ini adalah contoh dari yang pertama, syarat alamiah ya dengan taknis tanpa alif. Ya, Fatimah tuh. Yang terakhir ada Hamzah. Hamzah ini nama laki-laki tapi dengan tak marbutoh, ya, tidak ditanwin. Tidak ada Hamzatun, tapi adanya Hamzatu. Baik ya, di sini tadi Fatimatu, Zainabu, Hamzatu. Kemudian yang kedua, wa misalul alamiyati ma'al ujmah. Syarat atau ilah yang pertama adalah dia alamiah. Ilah satunya adalah dia ujmah alias ajam alias non Arab. Itu jadi contohnya Idrisu, Yaqubu, Ibrahimu. Nama nabi, semua nama nabi di sini ya, ini termasuk dari lafadz nama ajam. Idris itu asalnya nama bukan Arab ya. Apa mungkin? Anda nggak tahu nih. Mungkin Ibrahim ini Ibrani apa? Wallahu a'lam. Bahasanya bahasa apa? Kurang tahu. Tapi ini dikatakan mereka nama-nama ini adalah nama ajam atau nama bukan dari nama asli orang Arab gitulah. Jadi di sini tambahkan keterangan bahwasanya nama-nama nabi gitu. Kemudian nama malaikat itulah yang sorif semuanya kecuali, nanti ada kecualinya. Ini ada catatan kaki di kitab. Nah, di sini nggak ada ya. Atau punya antum mungkin ada juga ya catatan kakinya. Ya, tambahkan keterangan di sini bahwasanya nama nabi dan malaikat
itu adalah semuanya sorif kecuali ya. Itu semua la yang sorif. Tapi ada kecualinya. Ini kecuali ya, kecuali yang dikecualikan. Ada kecuali nanti, kecuali yang dikecualikan gitu. Nah, terus itu yang dikecualikannya sini. Kemudian yang dikecualikan ini contohnya apa? Nanti kita lihat. Karena nama Nabi ini mayoritas dan malaikat ini mayoritas itu disebut dengan nama ajam. Contohnya tadi Idrisu, Yakubu, ya. Gitu. Kemudian nanti ada yang apa? Ajam ya, ajam. Ini kecuali 4 kalau yang malaikat. Untuk yang nama Nabi ini kecualinya. Bentar, yang dikecualikan ya. Kecualikan untuk nama Nabi. Yang enggak ajam itu kan cuma ada 4. Siapa? Ada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Muhammadun. Nah, ini bisa ditanwin. Kemudian Nabi Salihun. Salihun. Kemudian ada Nabi siapa? Syu'aibun. Syu'aibun. Kemudian siapa lagi? Hud. Nah, yang 4 ini nama Arab ini. Ini nama Arab. Nah, tapi kalau kecuali tadi, bentar. Ini di sini. Oh, ada 7 afwan, ada 7 ya. Tidak ini. Ada 7. Di sini di catatan kaki ada 7 ya. Ada Hud, Syu'aib, Salih, Muhammad. Kemudian ada tambahan lagi. Tambahkan di sini contohnya ada Lutun, ada yang kelewat. Nabi Lut. Aduh, ini kok bisa error ini. Lutun. Ya, kemudian ada lagi Nuhun. Nuh, kemudian ada tambah lagi Syith, ya. Nabi Syith. Syith. Jadi yang ini munsorif. Muhammad, kemudian Syu'aib, kemudian Saleh, Hud, kemudian Lut, Nuh, Syith, ini semua fakulluha munsorifatun. Dia munsorifah. Ini kecuali di situ. Jadi tadi dikatakan nama Nabi dan malaikat itu semuanya lah yang sorif atau mamnu minasorf kecuali ini. Yang 7 ini kalau nama Nabi. Hud, Syu'aib, Saleh, Muhammad, Lut, Nuh, Syith ya. Ini nama Arab kalau yang itu ya. Tapi yang untuk ini ajam enggak salah ini. Ini ajam tapi dia munsorif gitu. Munsorifah. Ya, ini ajam tapi munsorif. Kalau yang malaikat ini nama malaikat kecuali 4. Semuanya ajam kecuali 4. Yang pertama ada Ridwan. Kemudian Malik. Kemudian Munkar dan Nakir.
nakir. Wan. Nakir. Jadi fa'asma'ul malaikati alaihi wassalatu wassalam kulluha ajamiyah. Semuanya ajam illa arba'ah, kecuali 4. Ridwan ini ismun Arabiyun. Tapi dia mamnu minas shadh. Karena ada tambahan alif nun. Jadi yang ini ajam kecuali. Nah ini kecuali. Jadi mau bilang semua nama malaikat itu ajam kecuali ini. Kecuali 4 ini. Ya. Kemudian kalau nama nabi itu semua ajam. Atau semua layan sharif kecuali ini. Nah kalau yang ini Malik, Munkar, Nakir, Ridwan ini dia adalah nama Arab. Nama Arab. Nama Arab. Baik ya, semoga sedikit menjelaskan ya, sedikit bisa menjelaskan ketika kita ketemu nama ini ya, nama-nama ini mentanwinkan atau tidak mentanwinkan gitu ya. Wallahu alam. Jadi ini beberapa tambahan keterangan dari catatan kaki yang Anda tambahkan di sini catatannya. Baik, kita kembali ke kitab yang tadi ini pertama, ini kedua, ketiga sekarang. Wa misalul alamiyah ma'at tarkib ya. Contoh alamiah yang bentuknya adalah tarkib. Jadi tarkibnya adalah gabungan dari 2 isim ya. Ini ma'ati karibu. Ma'ati karibu ini ada ma'ati dan ini gimana ini bacanya? Dimatikan ya-nya ya. Ya, ma'ati karibu. Apa ini Anda tidak tahu? Mungkin nama tempat atau apa. Ini gabungan 2 kata. Kemudian ba'ala bakko juga gabungan ba'ala dan bakko gitu mungkin. Qadi khanu juga tarkib. Tadi kayaknya di bukunya yang dibaca tadi beda ini ya, beda transkrip. Ini. Buzur jamihru. Kemudian Romahurmuz. Ini adalah contoh-contoh alamiah yang berupa tarkib. Yang berikutnya misal dari alamiah yang bersamaan dengan ziyadah alif nun ya. Ini sangat banyak nanti ketemu nama orang ya. Termasuk nama saya sendiri nih, Fathan itu bisa dianggap sebagai alamiah sama ziyadah alif nun nama saya. Ya, Fathan dibikin saja karena isim alam kan ini. Meskipun sebetulnya maksudnya adalah kalau dari isim kan Fataha yaftahu fathan masdar gitu ya. Masdar maksudnya. Tapi kalau dia dianggap sebagai isim alam ya nanti jadinya seperti ini. Contohnya Marwan, Utsman dan seterusnya ini. Atau nanti kita lihat di nama bulan juga ada. Ada Ramadan, ada Sya'ban ini kan. Dia adalah nama ya, nama bulan dan ada ziyadah alif nunnya. Dan juga ada tambahan sedikit di sini syarat tambahannya. Ya, sebelum alif nun ini dia harus terdiri dari 2 huruf atau lebih. Ya, sebelum adanya alif nun, adanya tambahan ini, dia mesti memuat 2 huruf atau lebih. Baik. Wa mithalul alamiyah ma'a waznil fi'li. Yang bersama dengan wazan fi'il. Ada Ahmadu, Yashkuru, Yazidu, Taglibu, Tadmuru. Ya. Ini bentuknya dia isim alam tapi menyerupai wazan fi'il. Tahu ya wazan fi'il? Ada wazan af'alu ya, ini merupakan ya wazannya af'alu ya. Af'alu kemudian ini menyerupai yaf'ulu. Yazidu ini aslinya adalah yaf'ilu ya. Jadi yaf'ilu.
yaf'ilu. Tapi kok beda, Ustaz? Karena dia bentuknya itu kalau ngikutin yaf'ilu itu aslinya yazyidu. Nah, yidu. Nah, ya-nya ini ketemu dua ya, yazyidu. Afwan ya, tulisannya enggak terlalu bagus. Nah, ini nanti ada namanya qawaidul i'lal, kaidah i'lal. Ini ya seperti ini nanti dihapus salah satu. Yazyidu. Yaf'ilu harusnya kan yaf'ilu ya. Yaf'ilu ya. Ya. Yaf'ilu. Kok ada aneh ini? Sebentar. Nanti anak cek lagi ya. Ini kok anak jadi bingung ini. Yazidu yaf'ilu. Oh gini, ya-nya hilang satu ini, afwan. Ini harusnya bukan dua ya yang ketemu di sini, tapi ya-nya satu. Yazyidu. Yazyidu. Nah, seperti ini. Jadi itu yazyidu ya. Karena sulit ya orang Arab itu membaca ya di kasroh. Jadi ini ada pertukaran harokat, kalau tidak salah seperti itu kaidah ilalnya. Yazidu itu sulit, kemudian dijadikan yazidu, harokatnya ditukar. Wallahu a'lam ya. Mungkin barangkali bisa dicek lagi kalau anda salah. Kemudian wa taghlibu wa tadmuru. Taf'ilu ya. Taf'ulu. Baik, ini semua adalah isim alam, ini semua nama ya. Nama akan tetapi menyerupai wazan fi'il. Kemudian yang berikutnya isim alam yang bersamaan dengan adal. Ya, ada Umaru, Zufaru, Qusamu dan seterusnya. Ini wazannya apa? Fu'alu ya. Fu'alu. Ini asalnya misalnya adal kan apa adal? Adal ini adalah perubahan tadi ya, penyimpangan perubahan isim dari keadaan satu dan kepada keadaan yang lain. Dari wazan satu ke wazan yang lain. Itu adal. Ini contohnya Umaru, Zufaru dan seterusnya. Wazannya fu'alu. Kemudian yang berikutnya ada wasfiyah. Contoh dari wasfiyah bersama pertambahnya alif nun. Ada Zayyanu, Syab'anu, Yaqzanu ya. Beda kalau tadi semua yang sebelumnya kita bahasnya ada alam, sekarang apa? Sifat, wasfiyah, sifat. Sifat plus alif nun. Zayyanu ini adalah artinya segar, puas. Artinya segar atau puas, bolehlah. Syab'anu ini artinya adalah kenyang. Yaqzanu ini artinya apa? Siaga, bersiap-siap, siaga. Ini adalah sifat semua, ya, sifat, ya kan? Kita lihat nih, kata sifat membentuk sifat, tapi dia apa? Ada tambahan alif nunnya sehingga dia ketemu dua ilat. Ilat pertama sifat, ilat kedua ilat iya ya. Ada ilat, ada tambahan alif nun. Ini wazannya adalah fa'lan. Ini semua ini wazannya adalah fa'lan. Dan yang kedua, wasfiyah bersamaan dengan menyerupai wazan fi'il. Akramu ini menyerupai af'alu, afdalu juga, ajmalu juga. Supaya wazannya adalah af'alu.
akramu lebih mulia, afdalu lebih utama, ajmalu lebih indah. Kemudian wazan fi'il yang bersama dengan adal yang berikutnya di sini contohnya ada masna, sulasu, ruba'u, ukharu. Ini semua bilangan ya. Bilangan. Ya bilangan. Masna ini aslinya apa? Isnani jadi masna gitu ya. Sulasu, ruba'u, khumasu dan seterusnya. Ukharu. Maka tidak ada di sini nanti ukharu ini adalah jamak dari ukhra ya. Ukhra jamaknya ukharu. Ini tidak ada nanti yang ukharun enggak ada, sulasun enggak ada. Masnan enggak ada, ruba'un enggak ada. Jadi ini contoh wasfiyah bersamaan dengan apa? Adal ya. Tapi wallahu a'lam masih ada 10 menit ya. Kita mungkin nambah sedikit illatani sampai dengan mungkin ini sigot muntaha jumu ya kita ya sudah cukup jelas. Ini kita bicara contoh ya. Nah tadi ada tambahan nih, adapun illatani taqumu kullu wahidatin. Taqumu kullu wahidatin minhuma maqam al-illataini fahuma sighatu muntahal jumu'. Sighatu muntahal jumu'i wa alifu ta'nithi al-maqsurati au mamdudati. Intinya adalah dua ilah yang masing-masing dari keduanya dapat menduduki dua ilah. Jadi gini. Dia bisa menduduki dua ilah. Yang pertama adalah bentuk sighah muntahal jumu', yang kedua adalah huruf alif ta'nis maksurah ataupun mamdudah. Yang pertama kita bahas sighatul muntahal jumu'. Maka batasannya di sini adalah dia berupa isim jamak taksir. Jamak taksir. Kalau dia jamak taksir gitu ya, maka dia layan sorif. Waqad waqa'a ba'dal alifi waqad waqa'a ba'da alifi taksirihi. Taksir. Ini di cetakan mana sarah ini kayaknya. Di PDF-nya benar taksir, tapi sebenarnya taksir. Alifi taksirihi harfani. Intinya batasannya itu tadi adalah isimnya berupa jamak taksir yang setelah huruf taksir itu ada harfan, ada dua huruf. Contohnya adalah masajida. Setelah alif taksir nih, ini kan alif taksir ada dua huruf. Baik ya. Mana biro ini ada alif taksir, ada ba sama ro. Afadilah ini alif taksir, dila ini adalah dua huruf setelahnya. Dan seterusnya. Contohnya semua sama. Baik. Atau di sini ya, salah satu ahrufin ada 3 huruf. Wasatu hasakinun, yang huruf tengahnya dari 3 tadi adalah disukun. Contohnya mafatih. Ini kita lihat mafatihu. Mafatihu ini setelah alif taksir ini ada 3 huruf dan huruf tengahnya ya-nya adalah sukun. Asafiru atau ya mafatiha asafiro. Qanadila. Ini tadi setelah alif taksirnya ada 3 huruf dan huruf tengahnya adalah disukun. Kemudian adapun alif ta'nis al-maksurah. Alif ta'nis yang maksurah. Contohnya hubla, quswa, dunya, da'wa. Ya. Yang berikutnya ada alif ta'nis yang mamdudah. Ingat ya, kalau maksurah ini alifnya bengkong-bengkong begini. Kalau ini yang dulunya mamdudah ini hamro'a, ja'ja'a, hasna'a, baido'a, kahla'a, nafiqa'a, ulama'a. Nah ini semua adalah contoh dari sighat muntahal apa?
contoh dari dua ilah ya, yang masing-masing keduanya itu bisa menduduki dua ilah. Dia menduduki dua ilah. Insya Allah kita bahas besok ya, di hari Ahad pagi, karena waktu sudah habis. Semoga kita difahamkan dan dimudahkan, karena ini memang anak pribadi dulu waktu belajar merasa agak sulit. Kadang-kadang sekarang kalau suruh ngulang ya masih kadang-kadang ini ketemu gitu ya. Jadi ketika baca kitab ketemu makhluk-makhluk yang menyerupai ini gitu, bingung ini kita tanwin kah atau kita kasroh kah gitu ya. Nah, nanti ada juga pengecualian, dia bisa sebenarnya di kasroh gitu dengan kondisi tertentu. Ada catatan nanti akhir insyaallah taala. Tapi yang jelas ini kita pahami dulu contoh-contohnya. Yang penting kita tahu contoh-contohnya sehingga kalau baca kitab itu kita tidak salah ya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Insyaallah lanjutkan kembali ya di pelajaran yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.